Oke teman-teman, aku bakal jelasin. Sebenarnya nggak banyak ya, nggak harus sampai 15 menit juga menjelasinnya. Well, tapi nggak apa lah. Aku take my time aja. Aku kenalin, aku Haki dari award di Bright Scholarship ITB, batch 5. Jadi aku kuliahnya di ITB. Nggak apa nih? Oh, oke, iya gitu. Aku mau jelasin tentang beasiswa Bright Scholarship teman-teman. Jadi ini beasiswanya apa ya? Aku bisa bilang ini beasiswanya cukup eksklusif ya, karena emang sedikit orang yang tahu, tapi beasiswanya sangat-sangat berdampak gitu. Jadi kayak, well mungkin buat teman-teman di sini yang sedikit yang tahu juga, saran aku, eh, kalau misalnya teman-teman saran jahat aku ya, ya jangan terlalu disebar-sebar juga beasiswa ini gitu, biar saingannya nggak begitu banyak nantinya. Tapi bebas aja sih. Kalau misalnya emang teman-teman punya teman yang perlu dikasih tahu tentang informasi beasiswa ini, bagus gitu. Oke, ini beasiswanya itu dari mana? Itu dari BRI, Yayasan Baitul Mal BRI, Bank BRI gitu. Jadi memang seperti yang aku sampaikan sebelumnya, bertujuan untuk membantu pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu di soal pendidikan. Singkat aja. Untuk siapa? Beasiswa berscholarship itu untuk anak-anak S1 ataupun D4 seluruh Indonesia di PTN terpilih, di PTN tertentu gitu. Jadi nanti akan aku jelasin lebih lanjut, maksudnya PTN terpilih ataupun juga perguruan tinggi tertentunya seperti apa. Masih ada ini, lupa aku edit. Benefitnya apa? Yang pertama itu beasiswa. Yang pertama benefitnya itu UKT full 4 tahun. Jadi berapapun UKT teman-teman, 5 juta, 7,5, 10, 15 itu bakal dibiayain full selama 4 tahun besok ini. Terus uang saku bulanan, asrama tempat tinggal, pembinaan komprehensif, pemberdayaan masyarakat, sama jejaring dan relasi. Pembinaan komprehensif ini maksudnya apa? Ya kita bakal dibina di asramanya, mulai dari pembinaan harian. Harian tuh kayak ya bakal sesudah subuh akan ada ngaji bareng gitu. Terus juga akan ada eh, 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 apa ini? Ya, kan ada kalau misalnya aku dulu kan ada pembinaan tahsinnya juga, bahkan ada setoran hafalan gitu. Terus ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakatnya waktu zaman aku dulu itu ngajar ngaji di masjid terdekat. Jadi aku ngajar gaji anak-anak sekali sampai 2 kali seminggu gitu. Terus jejaring dan relasi. Biasalah ini sama alumni. Jadi kalau misalnya tadi ada Bank Indonesia, ada Genbi, sebenarnya BRI juga ada alumni-alumni beasiswanya gitu. Jadi kita kenal sama alumni yang udah kerja, lain sebagainya, lain sebagainya. Ataupun juga kita berjejaring sama eh, peserta penerima beasiswa di kampus lain gitu. Misalnya kalau misalnya aku di Bandung, kita ada kegiatan untuk meeting ataupun juga bonding sama anak penerima Bright Scholarship di Unpad, Putra Putri. Gitulah, normal. Ini untuk pendaftarannya sebenarnya kayak aku sampaikan juga, informasi paling validnya pasti dari webnya ya, beasiswa dan juga Instagramnya. Jadi kayak brightscholarship.id sama Instagram bright.scholarship gitu. Dicari aja gitu. Nah, kalau misalnya di tahun kemarin itu bukanya itu di awal semester di Agustus 25 sampai 15 September. Tapi emang amannya sih disiapinnya dari Juli ya, dicek-ceknya gitu informasinya. Kalau misalnya langsung tanya DM Mimin Instagramnya kayak Min, kapan besoknya buka dan sebagainya gitu. Karena emang em, waktu bukanya itu nggak lama ya, jadi takutnya kelewat aja, cuma 3 minggu gitu. Gitu deh. Nah untuk benefitnya, untuk ini poster yang tahun lalu ya, ini untuk pendaftarnya syaratnya kayak gimana? Syaratnya sebenarnya nggak banyak sih. Cuma WNI, mahasiswa S1 atau D4 di PTN yang menyelenggarakan Bright Scholarship, memiliki keterbatasan finansial, bersedia menjalani pembinaan di asrama, bisa membaca Al-Quran, memiliki dorongan prestasi, memiliki pengalaman organisasi. Ini aku urutannya dari skala prioritas, priority order gitu. Yang paling penting itu mahasiswa, mahasiswa yang paling penting itu warga negara Indonesia. Yang kedua adalah mahasiswa dari kampus
yang menyelenggarakan Bright Scholarship. Karena walaupun ini untuk seluruh mahasiswa Indonesia, tapi Bright Scholarship itu diperuntukkan bagi mahasiswa di kampus di mana Bright Scholarship tersebut dilaksanakan gitu. Jadi memang cukup eksklusif sih gitu. Jadi ketika memang nanti teman-teman menemui kalau misalnya kampus teman-teman itu kampus yang akan teman-teman tuju atau teman-teman pilih itu biasanya membuka Bright Scholarship, amannya saran aku sih teman-teman fokus mendapatkan beasiswa ini terlebih dahulu gitu. Karena emang beasiswa ini sangat-sangat eksklusif aja sih gitu. Terus yang ketiga, memiliki keterbatasan finansial. Dan kayak yang aku bilang sebelumnya ya, keterbatasan finansialnya itu bukan cuma harus memiliki SKTM, karena aku sendiri bahkan nggak punya SKTM, tapi memang merasa tidak mampu gitu keluarga aku untuk bisa membayar biaya kuliah aku gitu. Jadi makanya ditulisin slip gaji orang tua aku, terus ditantangani sama waktu itu kepala desa atau kepala camat ya, itulah, dari tempat aku tinggal sebagai validasinya. Udah itu doang, nggak ada kartu-kartu lain sebagainya, aku nggak ikut kartu lain sebagainya. Terus bersedia menjalin pembinaan di asrama, karena yang asramanya wajib ya tempat tinggalnya itu sebagai bagian dari bentuk beasiswanya. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak saya mau dapetin beasiswa UKT sama beasiswa living cost-nya doang tapi nggak mau masuk asrama, pengen ngekos aja, itu nggak bisa. Jadi emang wajib berasrama juga. Terus bisa baca Quran. Well, sebenarnya ini nggak terlalu itu ya, karena temanku masih ada juga yang masih terbata-bata, bukan terbata-bata banget sih, maksudnya kayak masih belum selancar itu baca Qurannya, tapi kayak ya keterima juga gitu. Terus yang keenam ketujuhnya juga itu nggak sepenting yang di atasnya. Ini benefitnya itu kayak yang aku bilang sebelumnya, ya bisa dilihat lah, mentoring peningkatan kapasitas diri, pengalaman pemberdayaan, dukungan pertukaran mahasiswa dan kompetisi internasional. Ya gitu, kalau misalnya teman-teman misalnya keluar negeri karena lomba ataupun juga exchange butuh tambahan dana, well, itu bisa dibantu sama beasiswa Bright Scholarship juga. Karena temanku ada yang kayak gitu, keluar negeri, ke Singapura atau ke Bali, tapi itu partial funded, mereka ikut programnya sama kuliah, jadi bisa dibantu. Terus juga bahkan ada yang ngedirin startup, ada yang ngedirin usaha selama kuliah gitu. Sekarang udah jadi lumayan gede, bahkan udah berapa ratus ribu ya, 100.000 mungkin followersnya. Tapi dia ngedirinnya tuh waktu jadi beasiswa gitu, dan itu butuh modal awal. Dia anak-anak SBM, sekolah bisnis gitu. Terus dibantu deh modal awalnya sama BRI gitu. Terus juga mentoring peningkatan kapasitas diri. Jadi kayak bahkan di akhir masa beasiswa itu kita dikasih beasiswa TOEFL juga, dibayarin. Bukan cuma beasiswa untuk tesnya doang, tapi juga beasiswa untuk pelatihan TOEFL-nya selama 2 bulan atau 3 bulan kok waktu itu ya. Jadi kayak didatangin juga mentor yang certified gitu. Itu deh. Jadi kayak aku bilang royal sih, sangat royal dan sangat eksklusif gitu. Jadi kalau misalnya emang teman-teman nanti mendapati kampus teman-teman itu merupakan kampus yang membuka dan memberikan beasiswa Bright Scholarship, menurutku ini jadi hal yang pertama diprioritaskan, perlu sih gitu. Tahapan seleksinya apa? Ya ini ada di foto juga syarat-syarat berkasnya ya, kayak yang aku bilang tadi, personal statement, scan atau foto kartu tanda mahasiswa, terus juga scan KK, foto rumah tampak depan dan belakang, scan sertifikat penghargaan jika ada, dan scan atau foto salah satu dokumen yang mengindikasikan teman-teman tidak mampu, salah satu aja. Terus tahapan seleksinya berkas, wawancara, sama tes baca Quran atau hafalan. Hafalan waktu itu tergantung ya, ada yang enggak. Dan kebanyakan itu nggak dites juga hafalan, cuma ditanya aja punya hafalan berapa. Tapi kalau misalnya Quran mostly sih dites ya, dites baca Qurannya gitu. Minimal bisa baca Quran lah. Nah, ini tahun 2024 gitu. Tahun 2024 itu kampus mitranya itu ini dan itu terbagi ya putra atau putri, karena kan asrama ya gitu. Jadi misalnya kayak di USK cuma ngebuka Bright Scholarship untuk putri doang, di USU cuma untuk putri doang. Bahkan tahun lalu itu di ITB nggak ada, di Bandung itu cuma ngebuka untuk UPI. Tapi waktu zaman aku bahkan ngebuka dua-duanya, putra putri bahkan untuk di ITB. Jadi makanya teman-teman itu perlu dicek di Instagramnya juga Bright Scholarship, ataupun di webnya juga di Bright Scholarship itu. Apakah di periode 2025 kampus yang teman-teman daftar ataupun yang keterima itu membuka Bright Scholarship itu.
terus ini yang paling penting ya gitu. Karena takutnya ternyata emang nggak dibuka gitu. Kalau misalnya nggak dibuka ya teman-teman mau mencari beasiswa yang lain. Tapi kalau misalnya dibuka, menurutku ini jadi hal yang sangat-sangat masuk akal sih untuk jadi prioritas utama. Oh udah deh itu doang. Ini kayak kegiatan waktu jadi, oh ini aku waktu jadi best one ya. Ini aku waktu jadi kepala asrama. Jadi bahkan waktu aku udah selesai jadi best one, aku diangkat jadi kepala asrama. Jadi memang relasinya pun juga eksklusif gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kerja di BRI ataupun juga di YBM BRI, teman-teman bakal punya akses orang-orang dalam gitu untuk bisa dapat rekomendasi. Gitu deh. Oh, udah selesai. Kalau misalnya informasi lebih lanjut bisa ke webnya, bisa ke Instagramnya, atau bisa tanya aku. Selesai gitu. Harusnya aku menyelesaikan. Wait, harusnya aku memberhentikan share screen-nya. Dan aku memberhentikan